Oke, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya buat yang nonton ini kapan aja. Jadi di sini gue mau bikin video tutorial tentang penggunaan JIS dan di sini gue mau ngajarin sampai materi yang udah dikasih sama Bu Evi. Nah, jadi mungkin gue bakal ajarin dari awal aja. Jadi untuk pertama kali kalian ini simulasinya misalkan ketika kalian lagi UTS berarti kalian di sininya semuanya masih kosong. Nah, hal pertama yang harus kalian lakuin adalah ke add data ini dan kalian harus konekin folder yang mau kalian kerjakan. Nah, di sini gue bikin foldernya itu di documents, terus gue namainnya itu tugas pick. Sorry, ini gue namanya tutor JIS. Nah, jadi gue langsung konekin aja, klik foldernya, terus klik OK. Nah, nanti kalau misalkan kalian udah klik OK, itu langsung ke connect otomatis dan kalian bisa langsung buka aja di sini. Ini ada tutor JIS. Nah, jadi di sini yang mau gue pakai adalah dua Demnas. Kalian untuk projectnya tentunya pakai satu Demnas, tapi di sini gue mau ngajarin dua Demnas karena in case nanti di UTS atau di UAS bakal keluar dan kalian harus ngolah dua Demnas. Nah, jadi untuk yang pertama kali, contoh kalian mau pakai Demnas yang 54 dulu nih. Jadi kalian langsung klik aja Demnas 54-nya. Oh ya, sebelumnya kalian pastiin dulu kalau misalkan kalian udah eh, centang semua customize-nya. Jadi kalian langsung ke customize dulu, terus extension, dan ini semua harus di checklist. Nah, kalau udah semua, di sini sebelum kalian mulai, gue saranin kalian ke file dulu dan mulai save as. Nah, jadi save-nya itu sama di folder yang tadi juga. Sorry, ini folder yang salah. Jadi, kalian foldernya harus folder di mana kalian nyimpan Demnasnya. Nah, di sini gue nyimpannya tadi kan di documents ya. Jadi langsung aja kalian namanya bebas. Di sini gue namanya kayak gini aja. Oke, kalau udah gue langsung save. Nah, gunanya apa? Jadi ada kendala di mana waktu dulu gue pakai ArcGIS ini, kadang ArcGIS-nya suka ketutup sendiri. Nah, kan nggak lucu ya kalau misalkan kalian udah sampai setengah jalan pas di UTS UAS nanti, tapi ternyata tiba-tiba ketutup dan kalian harus ulang dari awal. Nah, di sini gunanya pas udah kalian save as, jadi setiap langkah yang udah kalian coba, kalian bisa klik ini, save. Jadi kalau udah kalian klik save, gimana pun nanti kalian aplikasinya ketutup, pas kalian buka lagi save-nya itu save-an di mana terakhir kalian klik tombol save ini. Jadi itu lebih aman kalau seandainya just in case aplikasi kalian ketutup sendiri. Oke, jadi buat yang pertama kalian itu harus define projection dulu untuk raster yang pertama ini. Nah, define projection itu gunanya buat nandain kalau misalkan kalian itu mau ngarahin dari tadi kan file itu TIFF ya. Nah, jadi kalian mau jadiin file TIFF kalian itu jadi tiff.ovr. Nah, tiff.ovr itu adalah di mana file kalian itu bisa dibaca secara konturnya. Dan nanti sebelum bisa dibaca secara kontur, kalian juga harus proyeksi di mana kali eee, posisi Demnas kalian sesuai dengan UTM. Nah, pertama berarti kita define projection dulu. Kita ke Data Management Tools. Tadi buka Arc Toolbox-nya, ke Data Management Tools, terus kalian langsung ke sini, Projection and Transformation. Nah, nanti kalian langsung ketemu sama Define Projection, kalian langsung klik aja, double klik 2 kali, dan sini di drop down-nya kalian langsung pilih Demnas kalian. Nah, kalau misalkan muncul tanda warning kayak gini, ini nggak apa-apa, karena di sini kalau kalian lihat tuh, data setnya itu punya gua udah diproyeksi di awal, karena tadi gua udah nyoba-nyoba di awal. Tapi kalau misalkan kalian mau proyeksi lagi, itu nggak apa-apa. Kecuali di sininya ada tanda X. Kalau ada tanda X silang merah gitu, itu tandanya ada error di pengaturan kalian atau kalian salah masukin filenya. Nah, jadi di sini karena tadi gue udah proyeksiin sendiri, jadi langsung muncul. Kalau misalkan di sini kalian masih untitled atau masih unknown, kalian langsung klik ini aja. Dan sini karena kita mau proyeksi ke file TIFF yang bisa dibaca secara kontur, berarti kita proyeksinya ke Geographic Coordinate System. Nah, dari sini nanti kalian langsung ke World dan langsung proyeksinya ke WGS 1984.
Ini jangan di double klik, ini klik sekali aja karena kalau di double klik munculnya kayak gini. Nah, kayak gitu. Kalau kalian nggak sengaja ke double klik, ini langsung di exit aja. Terus pas udah klik yang ini, kalian okein. Nanti langsung oke. Nah, ini udah diproyeksiin ke file TIFF yang bisa dibaca secara konturnya. Nah, kayak yang tadi gue bilang, di sini gue mau pakai dua Demnas. Jadi mungkin buat kalian bisa diperhatiin langkah-langkahnya kalau mau UTS, tapi kalau misalkan buat project, nanti kita langsung ke project raster. Tapi sebelumnya gue mau pakai yang dua Demnas dulu, karena ini sekalian buat kalian belajar. Nah, jadi di sini karena tadi gue pakai dua Demnas, gue langsung masukin dulu Demnas yang 53. Tadi kan yang gue masukin Demnas 54. Nah, sekarang gue mau masukin Demnas 53-nya dulu. Nah, bentuknya kayak gini ya. Nah, sekarang kita mau gabungin kedua Demnas ini, tapi buat gabungin kedua Demnas ini kalian harus punya satu file TIFF yang file TIFF-nya itu kosong, yang gunanya nanti buat naruh keduanya ini dijadiin satu di dalamnya. Nah, cara buat file TIFF-nya itu kayak gimana? Pertama, kalian ke ArcToolbox lagi, terus kalian ke Data Management Tools, terus kalian ke raster. Kalau tadi kan ke projections and transformation ya. Sekarang kalian ke raster, terus nanti ke raster dataset. Nah, di raster dataset ini kalian langsung create raster dataset. Di sini itu gunanya buat bikin file .tif kosong di mana nanti bakal diisi sama kedua Demnas yang bakal kalian gabungin ini. Jadi kalian langsung create raster dataset aja. Terus untuk output location-nya kalian klik ini. Nah, di sini output location-nya kalian mau di folder yang tadi. Nah, di folder yang tadi di sini nggak muncul di gua karena ini tuh di dalam foldernya gitu yang diliatinnya. Jadi buat pilih folder yang tadi, kalian klik back sekali, terus kalian cari di mana di mana folder kalian. Nah, di sini gue udah langsung ke connect tadi, jadi gue langsung klik ini aja. Tuh, tadi kan gue save-nya di tutor JIS ini kan. Nah, jadi kalian langsung klik, kalian back, terus klik sekali, terus langsung klik add. Nah, di sini raster dataset name-nya itu sebenarnya bebas namanya mau apa tanpa spasi. Tapi gue lebih prefer kalian namainnya sesuai yang kalian bisa ingat. Jadi kalau misalkan ini raster gabungan, kalian namainnya raster gabungan. Jadi kalian nggak lupa. Karena nanti itu bakal banyak dataset-dataset baru yang nantinya kalau misalkan kalian namainnya ngasal, itu bakal ngebingungin itu langkah yang mana, hasil dari langkah yang mana kayak gitu. Nah, nanti raster kalian udah namain rasternya, gue prefer namanya kayak gini. Terus yang lain-lainnya nggak usah kalian atur, langsung kalian klik OK aja. Nah, jadi raster dataset yang barunya ini itu tuh masih file kosong. Karena kalau misalkan gue remove from view yang 2 Demnas ini tuh, dia masih belum ngasilin raster apa-apa. Makanya masih harus masih harus digabungin dan kedua ini bakal dimasukin ke dalam sini. Caranya kayak gimana? Itu ke next step. Nah, next step-nya tadi kan kalian create raster dataset nih. Nah, untuk next step kalian ke Mosaic. Mosaic ini gunanya buat gabungin kedua raster ini. Nah, input rasternya berarti kedua raster ini, raster Demnas 53 sama Demnas 54. Nanti kalian pilih dua-duanya. Ingat jangan masukin raster gabungan karena raster gabungan ini akan masuk di target rasternya, target raster. Nah, target raster ini tadi kita mau rasternya di dalam raster sini, di raster gabungan. Jadi kita klik sekali, add, terus nanti langsung oke aja. Nah, udah kegabung kan kedua Demnasnya, nggak ada kayak garis yang memisahkan mereka berdua. Nah, kalau udah kayak gini berarti Demnas yang aktif, sorry, raster yang aktif itu adalah raster gabungan. Berarti yang ini kalau kalian remove from view kayak gini, nah dia nggak ngaruh apa-apa. Nah, untuk lebih mudah karena kalian udah nggak pakai kedua ini bisa kalian remove. Nah, setelah kalian remove berarti kalian pakainya cuma raster gabungan ini kan. Nah, setelah kita proyeksi kedua raster ini, nah sekarang next step itu bisa kalian follow untuk project kalian. Tadi step-step untuk gabungin kedua raster, sekarang udah masuk ke step yang harus kalian jalanin pada setiap
Demnas. Mau kalian satu Demnas, mau kalian dua Demnas kayak gua barusan, itu harus ngejalanin step ini, yaitu kalian ke Data Management Tools, terus kalian ke Projections and Transformation lagi, terus kalian ke Raster. Nah, jadi nanti di sini bakal ada Project Raster. Project Raster itu kalian bakal uh, istilahnya kalian masukin inputan koordinatnya. Kalian kan kemarin udah dilihat ya koordinat UTM kalian berapa. Nah, jadi nanti input rasternya itu raster gabungan. Raster yang ini ingat jangan masukin jangan kalau misalkan kalian gak remove tadi yang Demnas ini, kalian bisa bingung nanti di sini di input rasternya kalian masukin yang mana. Makanya tadi gue remove dan jadi yang muncul di sini cuma yang raster gabungannya aja. Nah, untuk output koordinat sistemnya di sini kalian buat nyesuaiin koordinat sistemnya. Kalau tadi kita tentang geografik, sekarang kita masuknya tentang projected. Jadi kita mau proyeksi koordinatnya itu di UTM Demnas kita. Nah, untuk UTM Demnas gue sendiri itu ada di 49S, mungkin di case kalian beda. Nah, di sini tadi dari projected coordinate system langsung ke UTM, terus ke WGS 1984. Terus ini tergantung kalian ada di bagian utara atau di bagian selatan. Kalau gue ada di selatan dari garis khatulistiwa, terus UTM zone gue itu 49S. Jadi sini gue langsung klik sekali, oke, terus langsung klik oke aja. Nah, jadi di sini udah ada raster gabungan yang udah terproyeksikan. Berarti untuk raster yang ini bisa kita remove aja. Jadi yang kita pakai adalah raster yang ini. Jadi better kalian langsung remove lagi. Jadi di sini kalian rapi. Nah, di sini kan udah ada raster gabungan yang sudah terproyeksi. Jadi next step adalah sebenarnya ini apa ya? Semacam semacam opsional, tapi next step itu kalian masukin data Google ya biar nanti kalau kalian nyalain kalian tahu posisi posisi Demnas kalian ada di mana di sini. Nah, caranya waktu itu kan udah di-share ya di grup filenya itu dalam zip. Nah, sini uh, nah di sini gue udah ada filenya dalam zip. Nah, arsip yang secara zip ini harus kalian ekstrak dulu. Jadi yang kalian lakukan adalah klik sekali, terus klik kanan, terus kalian langsung ekstrak aja. Bebas ekstraknya di mana. Kalau gue langsung ekstrak yang paling bawah ini. Nanti bakal langsung muncul foldernya di sini. Nah, ini udah ada foldernya. Jadi ini bisa langsung gue remove aja. Nah, udah selesai. Tadi tinggal kalian add data lagi. Terus ini ada data yang Google-nya. Terus kalian klik sekali. Nah, ini udah ada. Mungkin kadang ada yang bekerja atau ada yang enggak. Nah, kemarin gue udah cek kenapa ada yang nggak bisa muncul sama ada yang bisa muncul. Nah, buat yang nggak bisa muncul itu kebanyakan dia foldernya ini langsung dihilangin. Jadi kebanyakan ada yang uh, ini file ArcGIS layernya ini langsung dikopas ke dalam folder ArcGIS yang savean kalian. Nah, ini tuh salah. Jadi sebenarnya harusnya kalian pas ekstrak itu harus ada folder Google-nya dulu. Jadi nggak bisa langsung apa file Google yang ArcGIS layernya ini nggak bisa langsung ada di folder savean kalian. Itu harus ada di dalam folder Google-nya dulu. Jadi better kalian pas ekstrak itu ngikutin cara gue biar nanti ekstraknya itu dalam bentuk file. Jadi nanti pas add data kalian harus klik folder Google ini 2 kali dan baru kalian masukin file Google yang ini kayak gitu. Nah, ini kalau kita cek kan ini nyala semuanya ya. Ya gitulah. Sorry ini masih loading. Nah, kayak gitu. Oke, lanjut. Kalian udah masukin folder Google-nya tadi, berarti next step adalah uh, masukin koordinat kalian, koordinat lokasi kalian ada di mana. Nah, di sini gue udah punya file Excel-nya juga. Sebentar.
Nah, ini file Excel-nya, gue cuma naruh satu poin aja. Nah, ini kalian dapat dari koordinat kemarin dan oh iya ingat kalau misalkan koordinat kalian ada di selatan dan kalian itu pakainya minus berarti next next perhitungannya itu tetap minus. Jangan sampai ada yang nulisnya plus karena kalau kalian nulisnya di sini plus terus di sini plus itu hasilnya akan beda dan jadinya titik kalian gak sesuai. Makanya kalau misalkan emang udah minus di awal berarti kalian selanjutnya kalian minusin terus. Tapi kalau misalkan emang kalian pakai tanda kurung kayak gini nih, kurung kayak gini, itu baru nggak apa-apa di sininya pakai plus, itu baru aman. Kayak gitu. Nah, untuk yang X-nya itu sorry. Untuk yang X-nya itu bebas sesuai koordinat kalian juga dan itu langsung boleh formulanya langsung di plus-plusin aja, ditambah-tambahin. Kayak gitu. Nah, buat yang bingung dapetin koordinatnya itu kalian boleh buka Google Earth Pro-nya terus langsung taruh titik asal. Misalkan gue mau taruh titik di sebelah sini nih. Kalian langsung lihat propertiesnya. Misalkan gue namainya kayak gini. Ini titiknya, langsung kalian klik aja, klik 2 kali. Atau biasanya kalian klik kanan di sini, terus properties, nanti langsung muncul. Dan latitude itu yang kalian masukin di sumbu Y, longitude itu yang kalian masukin di sumbu X. Kayak gitu. Nah, tadi langsung di save aja, jangan lupa save-nya itu dalam nih, dalam file Excel 97 2003 yang .xls kayak gitu. Nah, udah langsung berarti ini langsung gue masukin aja. Nah, tadi kan udah gue masukin nih. Kalian baru masukin datanya aja, makanya di sini belum muncul data apa-apa. Berarti yang kalian lakuin adalah di sheet yang satu ini kalian klik kanan, terus display XY data. Nanti di sininya kalian edit secara WGS 1984. Tadi gue udah ini ya, gue udah save di favorite. Langsung gue klik oke, terus gue okein. Nah, ini langsung muncul titiknya. Titiknya ada di sebelah sini. Jadi kalian bisa ubah juga sebenarnya mau kayak gimana lambangnya. Tinggal kalian klik kanan, properties, terus ke simbol. Nanti kalian kalian klik yang ini, kalian ubah-ubah tuh, kalian mau kayak gimana. Ini bisa juga diubah size-nya berapa, warnanya apa gitu. Gue prefer warna hijau yang kelihatan. Oke, nah ini. Nah, gunanya ini sebenarnya buat acuan lokasi kalian ada di mana. Tapi kalau misalkan kalian ada 4 titik koordinat itu juga lebih bagus. Jadi nanti pas di kita nandain areanya itu kalian bisa lebih precise. Nah, lanjut sekarang kalian udah tahu titik kalian ada di mana. Yang mau kita lakuin selanjutnya adalah bikin shape file. Shape file itu buat nandain di mana area kalian dan nanti gunanya untuk uh, lebih ke nentuin step-step yang bakal diajarin selanjutnya, which is nentuin cut and fill kalian. Nah, jadi caranya langsung ke sini ke katalog. Ini ke katalog atau bisa juga di sini. Kalian langsung klik aja. Nah, jadi kan tadi kalian di sini bakal ditunjukin folder-folder nih. Nah, yang kalian mau lakuin adalah klik folder kalian, which is yang ini, folder tempat save gue tadi. Terus langsung klik di sini, klik kanan, new, terus langsung ke save file. Nah, save file ini kalian bebas mau namanya apa, misalkan area project. Better pakai kalau ada spasi kalian tandain pakai underscore aja. Nah, untuk feature type-nya itu kalian jadiin polygon, wajib jadiin polygon. Terus jangan lupa sebelum kalian klik OK, kalian harus proyeksi dulu koordinat sistemnya. Nah, tadi kan koordinat sistem kita itu UTM kalau punya gue 49S kan. Jadi di sini gue langsung ke projected coordinate system, terus masukin UTM, terus ke WGS 1984 Southern, terus gue langsung pilih yang 49 ini. Nah, udah semua masuk, langsung baru kalian klik OK. Nah,
next step-nya yang harus kalian lakuin adalah ini. Kalian di sini bakal ada tools buat editing dan di sini masih belum bisa dipakai karena kalian belum aktifin editor tools-nya. Nah, cara aktifinnya kayak gimana? Kalian langsung klik yang ini aja sekali, terus langsung klik start editing. Nah, nanti di start editing ini kalian harus pilih save file yang udah kalian save tadi. Nah, kalau gue kan save file yang gue save tadi itu namanya area project tuh. Nah, jadi kalian klik ini sekali, terus baru kalian okein. Nah, ini langsung klik continue aja. Nah, di sini udah ada nih. Kalian bisa edit sesuai yang kalian mau. Dan di sini ada toolsnya buat bikin polygon line. Dan ini lebih gua sarankan kepada kalian karena ini lebih gampang. Nah, jadi untuk buat sebuah area kotak itu jangan pakai yang shape. Kalau yang pakai yang shape langsung kayak kotak gitu, kalian nggak bisa miring-miring. Contohnya area kalian miring kotak tapi miring 45 derajat. Nah, itu nggak bakal bisa karena dia langsung eh, tegak lurus dengan arah sumbu utara kayak gitu. Jadi lebih baik kalian pakai polygon aja. Terus pas sudah kalian klik, kalian bisa langsung klik di sini. Dan misalkan kalian udah punya koordinat tadi 4 koordinat kan, jadi kalian bisa langsung klik aja. Misalkan contohnya koordinat kalian tadi ada di sini salah satu. Terus satu lagi ada di sini, satu lagi ada di sini, satu lagi ada di sini. Nah, kalau udah selesai, klik ke eh, klik ke poin pertama, itu kliknya 2 kali. Nah, itu nandain kalian udah selesai. Nah, udah selesai bikin kayak gini, biar kita nggak salah klik lagi, kalian langsung ke editor, terus stop editing. Nah, kalau udah kayak gini, itu udah aman. Dan ini area proyek kalian. Ini bisa diatur juga, kalian ke properties, terus nanti uh, klik yang simbol ini, nanti kalian bisa pilih mau warna apa, terus outline-nya mau ada warna merah atau enggak, terus ukurannya mau kayak gimana, kayak gitu. Ini ada itunya juga. Nah, contohnya kayak gini. Oke. Nah, terus step terakhir adalah untuk nunjukin kontur kalian. Nah, buat nunjukin kontur kita balikin lagi ke Art Toolbox. Kita bakal banyak pakai ini, makanya kalian harus hafalin step-stepnya. Nah, nanti kita mau munculin kontur kita, kalian tinggal ke Spatial Analysis Tools. Nanti dari sini kita ke Surface, terus klik 2 kali di kontur yang ini. Nah, nanti input raster, rasternya yang ini. Nah, kayak yang gue tadi bilang, kalau misalkan kalian belum delete raster-raster yang udah nggak kepake, nanti bakal muncul banyak di sini dan kalian bakal bingung mau pakai yang mana. Nah, makanya tadi gue saranin buat yang udah nggak kepake langsung di remove aja, kayak gitu. Nanti kalian pilih yang ini berarti. Nah, untuk contour interval itu sebenarnya bebas. Contour interval itu adalah berapa banyak garis uh, yang mau kalian uh, yang mau kalian taruh di Demnas kalian. Karena misalkan gue kliknya 50, berarti nanti untuk apanya? Untuk setiap garisnya itu jaraknya 50 meter, kayak gitu. Nah, tapi berarti semakin kecil garisnya, misalkan kalian taruhnya 10, semakin kecil intervalnya berarti akan semakin banyak garis-garis intervalnya. Nah, di sini biasanya gue taruhnya 20 sampai 25 sih. Jadi gue taruh aja 25 atau biar genap biar gampang ngelihatnya 20 aja. Terus langsung klik OK. Nah, ini langsung muncul nih buat kontur-konturnya. Nah, makin makin rapat-rapat kan garisnya. Makanya nanti kalau misalkan kalian juga maunya konturnya nggak terlalu rapat, kalian bisa gedein di bagian intervalnya. Oke, mungkin segitu aja buat tutorial dari ArcGIS-nya. Mungkin nantinya gue bakal update video lagi tentang next step-nya setelah kalian diajarin sama Bu Evi. Kayak gitu, oke? Jadi mungkin sekian dari gue, terima kasih.